Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Pada hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman saya mengenai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Emeritus Semarawujaya, CGP Angkatan 9 Kota Denpasar. Adapun fasilitator saya, Bapak Eri Krisna Nurhayana. Saya Emeritus Semarawujaya. Pengajar praktek saya Igusti Ayu Ari Nurate. Beberapa materi yang akan saya paparkan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Sesuai teori psikologi modern, yaitu pembelajaran ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, guru memiliki anggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Yang berikutnya, beranggapan bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sedangkan seperti yang kita ketahui berdasarkan teori kontrol, beberapa hal ini sudah keliru di masa sekarang. Kita akan bahas selanjutnya yaitu teori kontrol itu seperti apa. Yang pertama, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Anggapan kita yang pertama, stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, sedangkan berdasarkan teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda terhadap suatu fenomena atau kejadian atau keadaan masing-masing. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentunya di teori kontrol yang sebenarnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti pandangan orang yang berbeda-beda itu kita harus memahaminya, menyikapi dan menghargai perbedaan pandangan terhadap suatu hal. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu dikatakan memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ilusi yang awal kita tadi bahwa seseorang dapat mengontrol itu tidak sesuai ya. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini sudah ya. Berarti tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang paling tepat nih. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Tidak ada yang kalah di sini ya. Semua punya pandangan, semua punya tujuan masing-masing. Berikutnya kita akan bahas mengenai disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukannya
berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan di sini, disiplin positif itu diharapkan berasal dari motivasi intrinsik, berasal dari diri sendiri masing-masing individu tanpa ada ancaman, tanpa ada mengharapkan imbalan dari suatu kejadian. Adapun nilai-nilai kebajikan yang disebutkan tadi ada beberapa hal, yaitu dari profil pelajar Pancasila, IBO Primary Years Program, dan life skill atau keterampilan hidup. Sebelum kita sebutkan satu-satu bahwa nilai kebajikan itu disepakati bersama terlepas dari perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ini semua diyakini ya, tidak membedakan agama, tidak membedakan ras dan latar belakang masing-masing. Ini kita sepakati bersama. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan di kurikulum itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua dari IBO Primary Years Program itu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai keterampilan hidup terhadap skill yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul dari dalam diri sendiri. Tentunya yang kita harapkan terbentuk juga pada murid-murid kita. Yang berikutnya kita akan bahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berarti setiap apa yang kita lakukan merupakan upaya kita dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang mana nanti akan ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Ini sebagai dasar nanti kita bisa menilai setiap perilaku murid kita, bahwa mereka sebenarnya bertingkah laku itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Berikutnya akan kita jelaskan apa saja kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang berikutnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah bermain, humor, dan antusiasme, dan tertawa. Adapun motivasi perilaku manusia, itu yang pertama adalah motivasi dari luar. Ada 2 ya, untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi-motivasi dalam kita berperilaku di kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang sebenarnya yang diharapkan adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya menjadi diri sendiri, kita berperilaku itu bukan atas untuk mendapatkan pujian atau untuk
menghindari dari hukuman atau sanksi. Kita selanjutnya akan bahas apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang kita kenal, kita sudah sering mengenal kata hukuman, yaitu biasanya hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Sedangkan kalau konsekuensi itu terencana, bahkan di awalnya sudah disepakati sesuai aturan. Murid tetap tidak dibuat nyaman. Sedangkan itu ya, jika setiap guru selalu memonitor murid. Yang terbaik di sini, idealnya itu adalah restitusi yang akan kita bahas nanti. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Adapun 5 posisi kontrol guru dalam proses pembelajaran, itu ada yang guru sebagai penghukum, ada guru yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru yang sebagai teman, pemantau, yang terakhir ada manajer. Kita akan bahas satu-satu. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Yang mana kasusnya di sini adalah siswa tidak memakai atribut saat baca bendera. Kalau posisi kontrol penghukum, biasanya kita lihat di contoh lapangan ada murid yang melanggar itu hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Itu berarti guru berada posisi kontrol sebagai penghukum. Berikutnya, apabila guru itu pada posisi kontrol membuat merasa bersalah, berarti tindakannya ada wacana berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Seperti itu ya. Untuk guru yang membuat merasa bersalah. Yang berikutnya, guru sebagai posisi kontrol teman. Karena kalimatnya, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi ya. Di sini ada wacana yang memposisikan guru itu sebagai teman. Kita tidak memarahi, dan kita tidak mempojokkan siswa, tidak membuat siswa itu merasa bersalah. Ini ada kedekatan. Bahkan untuk posisi teman ini ada untung dan ada juga kerugiannya, sehingga kalau ini sering kita terapkan, itu sewaktu-waktu siswa akan merasa tidak ada jarak dengan guru. Ini juga agak sedikit berbahaya. Contoh penerapan posisi kontrol pada posisi guru selaku pemantau. Di sini masih kasus yang sama. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini pemantau, berarti gurunya sudah memantau bagaimana perilaku siswanya, apakah sudah beberapa kali melanggar, dan langsung memberikan solusi tanpa bertanya kepada siswanya. Dan yang terakhir, ini yang ideal, yaitu manajerial. Di sini siswa difasilitasi untuk yang pertama, apakah mereka menyadari kesalahan mereka, dan mereka diarahkan untuk mencari sendiri solusi atas perbaikan permasalahan yang mereka hadapi. Dari 5 posisi kontrol guru, kita tidak bisa memilih yang mana yang harus kita terapkan, yang mana yang terbaik gitu. Yang idealnya memang manajerial, tapi di lapangan kita harus menyesuaikan. Karena terkadang posisi penghukum itu juga bisa diterapkan, tapi tidak sering pada suatu ketika di tahapan-tahapan tertentu. Dan manajerial juga tidak harus semua kita posisikan manajerial. Kita di lapangan juga harus fleksibel sesuai dengan fenomena yang kita hadapi di lapangan. Ikut Bapak Ibu coba menjawab kira-kira dari beberapa pernyataan berikut, posisi kontrol guru yang mana yang ditunjukkan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira posisi kontrol yang mana? Nanti Bapak Ibu bisa menjawabnya pada saat kita nanti bertemu di sesi diskusi, Bapak Ibu ya.
Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab nanti pada saat sesi diskusi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Baik, silakan nanti Ibu Bapak pikirkan dan kita akan mendiskusikan ini pada pertemuan selanjutnya. Pada sesi diskusi tatap muka berbagi praktek baik ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Pada pembelajaran sebelum-sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan yang namanya kesepakatan kelas. Ya, jauh sebelum kesepakatan kelas, kita mendengar ada istilah peraturan. Di sini sekarang yang ideal itu yang kita terapkan di kelas yaitu adalah keyakinan kelas. Nanti apa bedanya? Kita akan bahas nanti. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak artinya kita bisa mengartikan beberapa posisi, beberapa indikator dalam suatu keyakinan kelas. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, yang terpenting, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Di kelas, saya sudah mencoba untuk melaksanakan keyakinan kelas, khususnya di kelas 7B. Yang pertama, saya bertanya kepada anak-anak kira-kira peraturan kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Biasanya di peraturan kelas itu ada kalimat-kalimat larangan, ya, kalimat-kalimat negatif. Biasanya dilarang bermain handphone saat guru mengajar, biasanya dilarang berbicara, gitu ya, jangan, tidak, seperti itu biasanya merupakan peraturan-peraturan kelas yang mana biasanya itu identik dengan sanksi nanti seperti ya. Sedangkan dalam kurikulum sekarang idealnya itu kita setidaknya untuk mengurangi sanksi dan bagaimana upaya kita siswa itu muncul dari motivasi intrinsiknya, dari dalam diri, bukan dari karena takut dihukum atau karena ingin mendapat imbalan. Nah, dari peraturan kelas tadi, dari kalimat larangan-larangan itu kita rubah menjadi kesepakatan kelas loh. Kesepakatan kelas biasanya kita rubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya tadi dilarang bermain handphone saat guru belajar. Itu kita rubah menjadi handphone ditaruh di box pada saat pembelajaran, atau handphone digunakan saat diizinkan guru pelajaran. Seperti itu kita rubah. Selanjutnya keyakinan-keyakinan kelas tadi itu kita rubah menjadi yang seperti tadi, nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya tadi menggunakan handphone pada saat diizinkan guru. Berarti nilai apa yang kita terapkan di sana? Tentunya di sini adalah nilai saling menghargai. Seperti itu ya. Berarti dalam proses keyakinan kelas nanti yang kita hasilkan itu adalah nilai-nilai yang kita harapkan muncul dari dalam diri siswa, bukan karena ada hukuman. Kalau tadi dilarang gitu, kan pastinya akan ada apa konsekuensinya, nanti apa hukumannya, apa imbalannya. Kalau kita sudah menerapkan nilai-nilai ini, berarti siswa secara sadar itu akan berusaha untuk memenuhi indikator nilai. Misalnya tadi nilai menghargai, berarti apa saja nilai-nilai menghargai itu sangat luas. Nanti siswa akan tidak perlu menghafal semua itu ya. Kalau kita dulu peraturan kelas kan banyak gitu, siswa susah. Nanti kalau nilai berarti mereka akan mungkin hanya menghafal 6 nilai. Nanti satu nilai itu memiliki indikator yang banyak yang tentunya tadi bisa diterapkan siswa. Contoh tadi menghargai, berarti bagaimana mereka tidak mengejek temannya, bagaimana mereka tidak membuli temannya, bagaimana mereka bisa mendengarkan saat guru menjelaskan di pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Dan masih banyak nilai-nilai yang lain.
di proses awal mungkin tidak harus semua nilai itu kita paparkan atau sepakati. Misalnya beberapa nilai yang esensi saja, yang urgent saja di kelas itu yang bisa diterapkan. Karena kesepakatan kelas yang baik itu adalah kesepakatan kelas yang bisa disepakati dan bisa dilaksanakan. Atau keyakinan kelas yang bisa dilaksanakan. Seperti itu. Baik, untuk berikutnya kita akan bahas mengenai segitiga restitusi. Ya, tadi kita sudah mengenal ada hukuman, ada konsekuensi, dan idealnya itu adalah dengan segitiga restitusi. Kenapa dengan segitiga restitusi? Karena untuk hukuman dan konsekuensi itu biasanya hanya sifatnya satu arah dan bahkan dapat memunculkan ya, trauma-trauma terhadap murid kita. Beberapa siswa kita mungkin takut untuk melakukan sesuatu hal karena pernah dimarah, pernah dihukum, dan lain sebagainya. Di informasi ini saya akan berbagi mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Artinya mereka mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga, bisa Bapak Ibu amati di sini. Lebih jelasnya di slide berikutnya. Apa saja tahapan-tahapan dari segitiga restitusi? Pada saat kita menemukan siswa yang melanggar atau ada siswa yang bermasalah, idealnya kita menerapkan segitiga restitusi ini. Apa itu? Dimulai dari menstabilkan identitas. Ya, untuk apa ini? Kita untuk menguatkan ya. Jangan langsung siswa salah langsung kita kamu salah dan lain sebagainya, kamu melanggar dan lain sebagainya. Kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Kita cari tahu ya. Misalnya kita kuatkan dulu setiap manusia itu memiliki sifat manusiawi. Semua manusia pernah salah. Ibu juga pernah salah. Kamu berhak merasa begitu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kita posisikan diri kita di siswa itu bukan sebagai penghukum, bukan sebagai guru dalam posisi di sini pembuat rasa bersalah. Kita harus menguatkan dulu siswa. Biarpun siswa salah, kita harus kuatkan dulu di awal. Selanjutnya baru kita validasi tindakan yang salah. Sini kita tanyakan apa kesalahan mereka, kenapa mereka bisa melakukan itu, apa alasan mereka. Ya. Dan di sana juga kita memberi penguatan. Semisal ada siswa yang saling ejek karena emosi dan lain sebagainya. Di sana kan kita penguatan, mungkin biarpun pada saat mereka mengejek kita beri penguatan, untung kamu hanya sekedar mengejek, tidak menggunakan fisik. Itu juga merupakan penguatan. Berarti kita hargai siswa sudah bisa mengontrol emosinya. Seperti itu. Ada beberapa kalimat kamu, misalnya di sini kamu pasti punya alasan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya kita memposisikan diri sebagai pelindung siswa, bukan berarti membela bahwa mereka salah, bukan. Tapi kita bersama-sama mencari solusi terbaik untuk mereka. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan akan ada kaitannya dengan nilai-nilai universal tadi. Pada saat mereka berkelahi, kira-kira apa nilainya? Mereka kita tanyakan nilai keyakinan kelas mana yang kamu tidak jalankan di sini, misalnya menghargai dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya nanti kita arahkan ke siswa untuk mencari solusi atas kesalahan mereka. Bukan kita menentukan kalau gini salah, konsekuensinya gini, bukan. Kita berdiskusi kira-kira apa yang tujuannya siswa itu memunculkan memang dari dalam dirinya, dari motivasi intrinsik, bukan karena kita, bukan karena mereka malu terhadap kita, bukan karena mereka takut terhadap kita, bukan karena mereka takut dihukum, atau bukan karena mereka mendapat penghargaan, seperti itu. Adapun contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya
jalankan, bisa kita simak pada skenario pada video berikut. Baik, sudah tahu kalian dipanggil ke sini kenapa? Belum tahu. Baik. Tadi Bapak mendengar laporan dari teman kalian ada perkelahian, ya, siswa Bapak di SMP 3 ada yang berkelahi. Ya, katanya yang berkelahi itu Dekbun dan Adit. Makanya tadi Bapak minta tolong untuk dipanggil di pengeras suaranya untuk Dekbun dan Adit. Yang Dekbun yang mana? Yang Adit? Ya. Apakah benar kalian berkelahi tadi? Kenapa kalian berkelahi? Saya tidak terima, Pak. Saya terus saja diajak-ajak padahal saya diam. Apakah benar begitu, Nak? Ya. Benar, Pak. Tapi itu kan tadi untuk bercanda. Untuk Adit, ya, untuk emosi itu atau untuk bercanda itu semua siswa Bapak perlu bercanda. Mungkin kalian jenuh di pembelajaran, jadinya ada yang ingin bercanda dengan temannya, kan seperti itu, sehingga kalian bisa mengejek temannya dan lain sebagainya. Itu untuk bercanda itu Bapak rasa itu wajar, gitu ya. Tapi mungkin nanti Adit bisa mencari bercandaan yang lain, ya, agar mungkin tidak menyinggung perasaan temannya. Bun, ya, Bun, setiap orang bisa emosi, kan, gitu. Yang bisa emosi, mungkin tadi Bun tidak terima karena selalu diejek oleh si Adit, jadinya ada emosi sehingga katanya Bun yang memukul duluan gitu, sehingga terjadinya perkelahian tadi. Bapak menilai di sini untuk emosi itu wajar, semua orang bisa emosi, ya, karena tidak terima dan lain sebagainya. Mungkin nanti Bun bisa lebih mengontrol emosinya sehingga tidak merugikan. Tapi apa yang bisa kalian lakukan berdua untuk memperbaiki kesalahan kalian hari ini? Lakukan untuk Adit, dan apa yang bisa dilakukan Adit untuk Bun. Saya harusnya tidak mengejek teman, Pak. Maaf, Pak, dan saya berjanji tidak mengulangi lagi. Apakah Bun bisa memaafkan? Apakah Adit juga bisa memaafkan? Minta maaf, Pak. Saya harusnya tidak mengukul Adit. Maaf ya tidak. Ya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya Rahayu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu Rahayu Rahayu. Pada kesempatan hari ini saya Imade Teguh Semarawijaya, CGP Angkatan 9 Kota Denpasar,
akan memaparkan praktek baik kami, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan berikutnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam undangan yang kami sudah kirimkan kemarin. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Eri Krisna Nurhayana, dan saya selaku calon guru penggerak atas nama Imade Tugas Sunarowijaya. Pengajar praktek saya Ibu Igusti Ayu Ari Nuradi. Tujuan pertemuan kita hari ini yaitu yang pertama, pengimbasan praktek baik disiplin positif yang sudah kami lakukan sebelumnya, dan harapan kami yang kedua, Bapak Ibu guru dapat menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing. Adapun beberapa materi yang kita akan bahas, diskusikan hari ini, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ke-7 keyakinan kelas, dan yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Untuk materi ini sudah saya bagikan link video yang sudah saya buat. Mungkin Bapak Ibu sudah menontonnya sebelumnya, sehingga hari ini kita tinggal mendiskusikan beberapa kegiatan untuk pemahaman lebih lanjut, untuk penguatan lebih lanjut mengenai materi-materi yang ada pada materi disiplin positif. Baik, untuk menyemangati kita hari ini, sebelum kita beranjak pada sesi materi pembahasan dan diskusi, mari kita melakukan ice breaking untuk agar kita lebih semangat. Adapun ice breaking kita hari ini itu kata kuncinya adalah dengarkan tapi jangan diikuti. Dengarkan tapi jangan diikuti. Itu kata kuncinya. Saya contohkan. Kalau nanti saya mengatakan ular, berarti ular itu panjang, tangannya panjang. Ular panjang. Kalau saya bilang belut, pendek. Pendek. Ular panjang, belut. Ya. Kalau saya bilang gajah, gajah itu besar. Besar. Kalau semut kecil. Dan gajah, semut. Kata kuncinya dengarkan tapi jangan diikuti. Rasa? Baik, tadi sudah saya jelaskan bagaimana ketentuan permainannya. Saya ulang mungkin, kalau gajah besar, semut kecil, belut pendek, kalau ular panjang. Ya. Nanti konsekuensinya bagi yang salah, ya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaannya juga tidak susah, ya, tidak harus berpikir untuk menjawabnya. Ya, kita mulai ya. Yang pertama, ikuti. Jangan ikuti saya ya. Jangan ikuti saya. Jangan lihat saya, tapi jangan diikuti. Ya. Baik, kita mulai. Ayam. Nah, berarti fokus, masih fokus ya, kan ada tadi ya. Kita mulai. Gajah. Oh, fokus. Kucing. Ular. Belut. Ya, ada yang masih keliru ya. Kalau belut harusnya pendek. Ya, tadi yang keliru Bu Pipin. Ya. Baik, beri tepuk tangan atas semangat kita, Bu Pipin. Ya, pertanyaan saya, ya Bu Pipin di sini kan mengajar bahasa Inggris. Ya, kenapa Ibu Pipin memilih prodi bahasa Inggris ya pada saat menjadi guru? Silakan Ibu. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Sepertinya pagi ini saya belum konsentrasi ya. Alasan kenapa saya memilih prodi bahasa Inggris itu sebenarnya
lucu. Jadi ketika saya SD itu saya sangat tidak menyukai bahasa Inggris. Kemudian entah kenapa saya tidak menyukai bahasa Inggris. Kemudian ketika saya beranjak ke SMP, saya bertemu dengan guru yang sungguh menginspirasi, sungguh meneduhkan hati, sehingga di sana saya berpikir bahwa oh ternyata selama ini saya merasa tidak nyaman terhadap yang mengajarkan saya, bukan pelajarannya, seperti itu. Sehingga hal itu memotivasi saya, merubah pandangan saya, ternyata sepertinya menjadi seorang guru itu profesi yang menarik. Gitu. Ditambah juga ternyata bahasa Inggris termasuk hal yang menyenangkan bagi saya. Begitu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pipin. Berarti di sana sudah mencerminkan ya bahwa kita sebagai guru itu akan memberikan dampak baik itu positif kepada anak, dapat menginspirasi anak, sehingga seperti yang Bu Pipin tadi yang awalnya tidak suka bahasa Inggris, mungkin dengan proses belajarnya pada saat SD ini membuat kita tidak nyaman, tidak menarik dengan pelajarannya. Di sini yang kita garis bawahi bahwa tidak nyaman pada prosesnya ya, bukan pembelajarannya. Sehingga kita di sini bertanggung jawab untuk kita sebagai guru mampu untuk menginspirasi hal positif bagi murid, sehingga nanti murid bisa termotivasi untuk menggapai cita-citanya. Baik, lagi sekali ya, biar kita dapat lagi satu pemenang ya. Tadi sudah dimenangkan oleh Bu Pipin. Sekarang dapat kelas yang kedua ya. Betul. belum konsentrasi loh ya. Apa kita ulang atau langsung diambil dorosnya? Pertanyaan adalah ketika baru pertama langsung jadi pemenang ya, kelas yang kedua ya. Baik, terima kasih. Berarti untuk hari ini masih belum konsentrasi ya. Pertanyaan saya ya, bukan ketika awalnya mengajar di JB ya, di JB. Kan pertanyaan saya sekarang ya, kira-kira ada tidak perbedaan ya di sekolah internasional dengan di sekolah yang reguler sebenarnya ya? Mungkin apa kelebihannya, apa yang bisa kita tiru untuk sekolah di reguler? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi saya belum siap, belum aba-aba 1, 2, 3 gitu di otak ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, sedikit saya berbagi terkait dengan pertanyaan apa perbedaan ketika mengajar di sekolah swasta nasional plus dengan sekolah negeri reguler seperti sekarang. Ini terkait dengan kebebasan berpendapat. Jadi mengajar di sekolah swasta di mana kebanyakan siswanya itu adalah dari ekspatriat dari luar, di mana masih banyak yang dui kewarganegaraan yang setelah 17 tahun baru akan memilih dia akan menjadi warga negara Indonesia atau warga negara luar. Jadi itu terpengaruh juga dengan ada sedikit budaya western juga mungkin yang masuk, sehingga kebebasan berpendapatnya juga jauh lebih bebas ketika mereka menyatakan sesuatu. Jadi apapun yang terpikirkan itulah yang dikeluarkan. Kadang dalam satu kondisi misalnya ada ketidakpuasan ketika dia mengikuti pembelajaran, jadi itu langsung disampaikan tidak dengan tata cara kita orang ketimuran berbicara antara anak dengan orang tua, tidak seperti itu, tapi mereka berbicara seperti teman. Kadang benturan shock culture-nya itu di sana gitu. Kita yang terbiasa berhadapan dengan orang yang lebih muda gitu, kita yang lebih tua, bagaimana ada perbedaannya, tapi di sana tidak gitu. Tapi di satu sisi positifnya adalah kalau proses refleksi di sana bisa cepat dan berjalan apa adanya, karena bagaimanapun dalam setiap kegiatan pembelajaran refleksi itu penting gitu. Jadi dalam setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, tanpa kita perlu ada
instrumen refleksi, mereka refleksinya udah datang duluan gitu. Jadi kita kalau tinggal menyiapkan instrumen itu sudah banyak terisi, itu bagusnya. Kalau sekarang ketika saya mengajar di negeri gitu, kadang ketika melakukan refleksi, ini karena saking menjunjung tinggi sopan santun gitu, kadang ketika melaksanakan refleksi itu yang keluar itu tidak apa adanya gitu, masih banyak hal yang dijaga gitu, sehingga ketika melakukan refleksi ini sangat diperhalus ya, kadang saya yang harus memilah dulu, oh ini maksud siswanya seperti ini. Ketika diberikan instrumen refleksi pun hasilnya baik, rasanya tidak sebaik itu gitu. Jadi masih ada beberapa hal yang ditahan, dijaga, sehingga apa yang kita harapkan dalam proses refleksi tidak 100% bisa berjalan gitu. Tapi positifnya adalah yaitu tadi menjunjung tinggi sopan, santun, kebiasaan kita ketimuran, sehingga perasaan sebagai guru itu sebenarnya ya jauh lebih terjaga ketika saya berada di sini. Jadi tidak terkaget-kaget secara culture. Terima kasih. Baik, sebenarnya di speaking saya tujuannya biar gembira, ternyata jadinya banyak dapat ilmu ya. Yang pertama di pengalaman Bu Pipin, sekarang dari pengalaman Bu Kartika tentang yang akan saya garis bawahi sini tentang refleksi. Sebagai seorang guru kita wajib untuk melakukan refleksi dalam proses pembelajaran yang tadi Bu Kartika sampaikan. Kalau di sekolah yang swasta plus itu refleksinya langsung, berarti tidak ada filternya, bukan ya? Kalau kita di sini sampai menggunakan refleksi juga murid terlalu difilter, kalimatnya dipercantik dengan aplikasi, gitu. Berarti dapat kita simpulkan dalam proses pembelajaran selain refleksi dari murid juga kita harus merefleksi diri sendiri juga, dan refleksi dengan sejawat juga diperlukan. Nah, itu akan ada kaitannya dengan membentuk budaya disiplin kita hari ini. Ya, mungkin setiap murid yang tadi Bu Kartika bilang, kalau setiap ada yang tidak cocok langsung berkomentar, itu sebenarnya tujuan mereka itu ada kaitannya dengan pembelajaran materi kita hari ini. Yaitu yang pertama 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa siswa bisa berkomentar? Kenapa siswa bisa merespon terhadap suatu kejadian? Termasuk kita juga, karena kita juga sebagai manusia. Itu kita memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini saya hanya menyampaikan garis besarnya saja, karena kemarin Bapak Ibu sudah saya kirimkan video yang sudah saya buat, yang sudah saya unggah di YouTube mengenai pemaparan mengenai 5 kebutuhan dasar ini. Yaitu kebutuhan dasarnya yang pertama berperan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan terakhir adalah setiap manusia itu memiliki keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Untuk memperdalam, untuk lebih memahami materi tentang 5 kebutuhan dasar ini, mari kita bekerja atau berdiskusi secara berkelompok. Kalau kemarin Bapak Ibu baru hanya mendengarkan saja, sekarang saya akan bagikan satu kasus, yang Ibu Bapak akan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Tapi sebelum itu saya ingin berkelompok dulu, dimulai dari Ibu Aren. Nanti yang saya tunjuk langsung menghitung aja ya. Misalnya Bu Aren 1, Bu 2, 3, 4 dan seterusnya. Bu Aren. Baik, sudah ada ya. Nanti yang mendapat angka ganjil itu ada di sebelah kanan, ya. Yang mendapat angka genap di sebelah kiri, ya. Silakan Pak Ibu bisa berpindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya kita akan mendiskusikan satu kasus. Duduk dalam kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok akan saya bagikan satu kasus. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ini untuk kelompok yang kelompok ganjil. Baik, dari kasus itu
Ya, di sana ada kasus yang mana ada satu murid yang selalu meminta bekal makanan dari temannya dengan paksa, seperti itu ya. Di sini Bapak Ibu mencoba dengan kelompoknya untuk berdiskusi dalam menganalisis kira-kira kita perkirakan saja kebutuhan dasar manusia yang mana yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut. Di kasus itu tidak diperjelas alasannya apa. Kita hanya membuat suatu analisis kira-kira kebutuhan dasar apa. Kalau misalnya kebutuhan dasar yang pertama misalnya bertahan hidup, alasannya apa, atau mungkin kita mencari tahunya dengan cara apa. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Paham? Baik. Waktu saya persilakan untuk berdiskusi itu maksimal 5 menit. Ya, silakan Bapak Ibu. Baik, nanti masing-masing kelompok bisa memilih yang mana yang masuk, atau mungkin kalau misalnya dari kelima itu semuanya masuk, silakan Bapak Ibu. Nanti masing-masing perwakilan kelompok akan menjelaskan. Kalau misalnya ada semuanya berarti akan dibagi ya. Kelompok ganjil mungkin menjawab 2, kelompok genap menjawab 3. Kalau misalnya hanya ada 2 kebutuhan dasar nanti juga dibagi ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, seperti sudah 5 menit berjalan diskusi kita. Sekarang saya minta masing-masing perwakilan kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya Bapak Ibu ya. Dimulai dari, ada kelompok yang ingin memaparkan pertama? Ada? Oh, kelompok berapa yang ingin memaparkan pertama? Oh, Sweet, boleh, silakan. Sweet, untuk kelompok, untuk Sweet masing-masing. Desi dulu. Yang menang bisa memilihnya berapa dari 5 ini? Nah, 3 kali. 1-0. 2, 1. Oh, sudah. Lagi sekali. Oh, udah. Tapi kembali sini menang. Mau jawab 3 atau 2? 3. Baik, kelompok genap dulu menjawab 3 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi pada kasus ini, yaitu oleh Doni. Silakan Ibu, siapa yang mau memaparkan pertama?
Baik, Bu Intan, silakan. Waktu dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok A. Dari kelompok A, ini dalam kasus Ibu Ambar sebagai guru wali kelas 8A, dia merasa kebingungan menghadapi salah satu ulah muridnya karena di makan siang, pada saat makan siang bekalnya dipaksa, gitu, diambil paksa. Nah, kami bisa memilih di sini kemungkinan yang pertama itu adalah kurangnya kasih sayang dan rasa diterima, gitu. Karena kemungkinan besar anak ini tidak diperhatikan di rumahnya. Itu hal yang pertama, hal yang paling dominan. Salah satunya adalah kurang kasih sayang dan kurang, sedikit tidaknya di rumah itu kurang sangat diperhatikan, tidak diperhatikan, sehingga dia akan memulai kesenangannya. Itu yang kedua, kebutuhan dasar keduanya itu mungkin kesenangan dia untuk memusuhi teman-temannya karena tidak diperhatikan, gitu. Dan itu yang ketiga, karena kita memilih 3, paling tidak itu kita ada alternatif lagi satu, itu yang bertahan hidup. Kemungkinan anak ini di rumahnya karena kurang diperhatikan atau kemungkinan ekonominya kurang atau bagaimana, ada niat untuk bertahan hidupnya di situ. Pada teman-temannya sudah pokok semua, kok saya tidak, sehingga di situ dia punya keinginan karena lapar bertahan hidupnya lebih tinggi di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri keterangan untuk pemanfaatan kelompok B. Ini kelompok A ya. Tadi kelompok A memilih yang pertama awalnya karena kasih sayang, jadi kurang diperhatikan ya dari rumahnya. Mungkin si Doni tidak diperhatikan di rumahnya, tidak dibekali mungkin jadinya, sehingga dia ingin bertahan hidupnya untuk namanya bawa bekal, minta di sana, tapi caranya yang salah dengan memaksa ya. Mungkin dengan cara memaksa dia juga akan mendapat kesenangan. Ya, dia dapat, kita paksa dia mau ngasih terus ya, tapi ya jadinya dia dapat berbagai beraneka ragam makanan, jadinya kebutuhan hidup atas kesenangan juga terpenuhi di sini. Itu kita kan di sini berasumsi ya. Di sini karena di soalnya ini kita memang dituntut untuk berasumsi, untuk menganalisis kira-kira. Karena di sini kan tidak ada proses menanyakan dan lain sebagainya. Kita di sini berasumsi dulu, selanjutnya baru bagaimana kebutuhan dasarnya kita ketahui. Dilanjutkan dengan kelompok B. Ya, perwakilan kelompok B siapa? Baik, Pak Giri. Silakan Pak Giri untuk pemaparannya. Mas Giri masih lagi 2. Yang mana yang belum Bapak Ibu? Kebebasan dan penguasaan. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Giri. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya di sini mewakili teman-teman, mungkin ingin menyampaikan beberapa pendapat mengenai kasus Ibu Ambar yang merupakan seorang wali kelas 8 yang dalam kondisi ada salah satu siswanya mungkin bisa dikatakan nakal di kelas, mengganggu temannya, mengambil bekal makan siang temannya. Di sini mungkin 5 kebutuhan dasar manusianya, penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Mungkin dia merasa mampu menguasai teman-temannya sehingga dia mampu untuk memaksakan untuk meminta bekal atau jatah dari teman-temannya itu untuk dirinya sendiri. Sebagai logika, seandainya dia tidak mampu menguasai teman-temannya, dia mungkin tidak akan berani memalak teman-temannya seperti itu. Kemudian untuk kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihannya itu mungkin dia bisa bebas untuk memilih siapa saja yang ingin dia minta gitu loh. Ya hampir mirip lah dia dengan penguasaan. Misalnya si A sudah dia tahu karakternya bagaimana, saya minta sama si A saja atau sama si B saja, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, dari kelompok. Mungkin ada yang ingin tambahkan? Tidak ada? Baik, cukup, terima kasih. Beri keterangan untuk kelompok A.
kelompok B. Nah, dari perwakilannya Pak Giri. Berarti tadi dipaparkan ada dua, yaitu kemudian dasar penguasaan. Tadi saya garis bawahi di sana yang berdasarkan diskusi kelompok B itu dia ingin menjadi penguasa sehingga dia bisa punya niat untuk malak temannya. Dia ingin menguasai temannya. Di sini dikasih. Nah, berarti di sana dapat kita simpulkan bahwa dia ingin dianggap dan dianggap sebagai pemimpin. Saya kasih ini, dikasih. Ya. Semua menurut jadinya pada si Doni. Yang kedua, peran dasar kebebasan. Kebebasan di sini dia bisa bebas memilih siapa saja yang diinginkan. Karena semua anak duduk sedia sudah menguasaan, dia jadinya memiliki kebebasan dasar kebebasan. Si A dikasih besok kan hari Senin, si B yang mana makanannya enak, yang di kepala seperti itu. Berarti sebenarnya setiap tindakan manusia, dapat kita simpulkan bahwa untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, nanti tergantung dari kasusnya. Karena di kasus ini kan belum disepakati, belum ada proses menanya apa alasannya. Kita hanya menginterpretasi dulu kira-kira kebutuhan dasar yang mana. Karena sudah dikatakan manusia itu memiliki banyak kemungkinan. Mungkin setiap manusia juga sudah tindakannya akan memenuhi kelima kebutuhan dasar ini. Di sesi pertama mengenai kebutuhan dasar kita cukupkan. Nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, hari ini kita akan mulai di sesi kedua, yaitu keyakinan kelas. Saya akan menjelaskan praktek baik yang sudah saya lakukan di kelas, kenapa kita menentukan atau membuat keyakinan kelas. Yang mana sebelumnya kita di kelas itu kita mengenal ada istilahnya peraturan kelas. Peraturan menjadi kesepakatan, sekarang kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, artinya umum. Satu kata itu mewakili banyak indikator-indikator. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal. Artinya satu, ini akan ada kaitannya dengan nilai-nilai yang sudah kita bahas sebelumnya, sudah Bapak Ibu simak di YouTube yang sudah saya bagikan. Dibuat dalam pernyataan positif, berarti kata dilarang, tidak boleh itu sudah tidak ada di kalimat keyakinan kelas. Yang berikutnya sedikit saja, berarti tidak perlu banyak-banyak sedikit saja sehingga murid itu mudah untuk menghafal, mudah untuk menjalaninya nanti, tidak perlu banyak. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas ataupun sekolah, dan yang terpenting adalah pada saat proses pembuatan melibatkan keseluruhan peserta baik itu guru, murid dan seluruh warga sekolah. Kalau itu keyakinan sekolah. Next. Baik, adapun tahapan saya yang sudah saya terapkan di kelas, yaitu yang pertama, murid itu kita informasikan untuk membuat peraturan kelas. Murid menentukan, di sana masih ada kata dilarang menggunakan handphone dan lain sebagainya. Soalnya kita rubah menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini kita mengganti kalimat larangan-larangan itu menjadi kalimat positif. Berarti kalau tadi dilarang menggunakan handphone, berarti kalimat positifnya mungkin nanti memperhatikan guru atau menggunakan handphone sesuai dengan izin guru maupun masing-masing seperti itu. Dari kesepakatan itu kita rubah menjadi keyakinan. Keyakinan ini bersumber dari nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Salah satunya di sini misalnya nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab itu nanti akan banyak indikator-indikator yang akan bisa diterapkan murid. Misalnya tanggung jawab itu mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan ulangan sesuai dengan waktunya, membawa perlengkapan sesuai dengan yang ditentukan, seperti itu untuk aksi nyata keyakinan kelas yang sudah saya terapkan. Kita harapkan nanti Bapak Ibu di sini juga beberapa menjadi wali kelas atau beberapa juga bisa menerapkan di pembelajarannya untuk mewujudkan atau membentuk suatu keyakinan kelas kepada murid-muridnya. Sehingga tidak perlu menghafal yang banyak aturan-aturan, kita cukup berpegangan pada keyakinan kelas. Baik, itu tadi materi keyakinan kelas. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Setelah kita bentuk keyakinan kelas, nanti pada saat terjadi fenomena ada siswa yang melanggar atau ada
kejadian yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah ditentukan, maka penerapannya di sini kita disarankan atau idealnya tidak lagi ada tindakan hukuman. Di pendidikan sekarang khususnya kurikulum Merdeka itu sudah menghindari yang namanya hukuman. Oke. Nanti untuk setelah ini kita harap kita bersama-sama bisa menerapkan bagaimana idealnya kita dalam penerapan apabila ada pelanggaran-pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Konsekuensi juga tidak. Yang terakhir kita harapkan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berarti di sini bukan lagi satu arah. Guru itu memfasilitasi murid agar memang muncul dari motivasi intrinsiknya. Bukan lagi atas dasar paksaan, bukan lagi karena takut terhadap peraturan, bukan lagi karena ingin mendapat penghargaan, ingin dipuji guru dan lain sebagainya. Memang dia muncul dari dalam dirinya sendiri untuk menjalani keyakinan kelas. Bagaimana tahapan-tahapannya? Next. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini sebenarnya secara garis besar menstabilkan identitas di sini adalah kita tentunya setiap ada siswa yang melanggar atau ada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yang SOP pertama kita tanyakan kenapa, apakah benar kejadian itu, jangan langsung dimarah siswanya. Seperti kita sepakat, seperti kita cari dulu apa penyebabnya. Di sini dengan penguatan. Kalau kemarin mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mengontrol emosi, tidak langsung menghukum, pasti kita bertanya. Di sini tambahan informasinya kita adakan penguatan positif kepada siswa. Salah satunya misalnya berbuat salah itu wajar. Contoh, kita manusia pasti pernah berbuat salah. Itu kita kuatkan. Bukannya kita membela bahwa itu benar. Bukannya kita membela kalau salah itu dibenarkan, bukan. Tapi kita memberi penguatan, itu wajar. Bapak juga pernah salah, mencari. Bapak di sini bukan mencari siapa salah, siapa benar. Itu nanti beberapa dialog ini tidak harus kita hafal. Mungkin kita bisa terapkan nanti sesuai dengan gaya kalimat kita masing-masing. Yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Dengan cara kita ingin mengetahui. Kalau tadi sudah benar tak kamu salah, sekarang ingin mengetahui kenapa kamu berbuat salah. Itu yang kita tanyakan ke siswa. Ini akan ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, setiap manusia memiliki alasan setiap tindakannya, yaitu guna memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita tanya dulu, kira-kira apa alasannya? Setelah kita tahu alasannya, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Dalam proses menanyakan ini kita mengajak, di sini kita mengajak siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Kalau tadi hukuman dan konsekuensi kan sudah tertulis kalau gini nanti efeknya gini, kalau melanggar ini sanksinya ini. Kalau di segitiga restitusi kita menanyakan ke siswa, karena kuncinya di sini kita bertanya agar muncul motivasi intrinsik, bukan dari guru tapi dari si pelanggar. Kita diskusi ke siswa. Kalau misalnya ada yang buang sampah sembarangan, tadi sudah di tahapan awal validasi tindakan pada saat keyakinan kelas apa yang kamu langgar, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan tindakan kamu. Misalnya nilai kebersihan. Sekarang kita tanya kembali ke siswa, apa yang bisa kamu lakukan untuk menindaklanjuti saran kamu untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi. Jadinya siswa muncul dari dalam dirinya, bukan kita yang memaksa. Kalau buang sampah nanti kamu berjemur dan sebagainya, tidak. Kita memulai. Bapak Ibu, nanti harapan saya kita semua mulai dari sekarang mengontrol emosi kita. Setiap ketemu siswa yang melanggar, mungkin kita cari tahu dulu. Apakah ini bisa diterapkan di semua hal? Tidak juga. Dan kita lihat di lapangan juga, mungkin nanti hukuman mungkin di beberapa hal untuk siswa yang bandel, untuk konsekuensi juga di beberapa siswa yang khusus,
itu kita tidak bisa juga terapkan berdasarkan teori ini. Ini tetap kembali kita sesuai dengan apa yang kita lihat di lapangan. Ya, untuk sekarang tindak lanjutnya mari kita mendiskusikan ya. Di sini saya punya 3 kasus ya mengenai segitiga restitusi. Nanti masing-masing kelompok silakan bisa Bapak Ibu bentuk dulu kelompoknya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Sekarang saya tidak pilih ya, sekarang berasal dari keinginan Bapak Ibu. Silakan bisa membentuk kelompoknya bebas. Baik, untuk di sini sudah terbentuk 2 kelompok ya. Kelompok kiri saya pakai kelompok 2 ya, kelompok 2 yang di sini berarti kelompok 1. Untuk kelompok 1 mau skenario yang nomor berapa? Yang 1, boleh sesuai dengan nomornya. Ya. Untuk kelompok 2, baik, 2 ya. Skenario 2. Baik, silakan Bapak Ibu mendiskusikan mengenai langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang mana bagian menstabilkan identitas, yang mana bagian validasi tindakan, yang mana yang menanyakan keyakinan. Ya, dari skenario itu. Silakan, mungkin waktu maksimal 5 menit. Silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya. Sesi diskusi sepertinya sudah 5 menit sudah berjalan. Bapak Ibu sepertinya tadi sudah saya lihat berdiskusi aktif dalam proses menentukan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Bapak Ibu juga sudah mulai mempraktekkan dengan teman sekelompoknya di kelompoknya masing-masing. Sekarang sesi berikutnya saya akan mulai dengan pemaparan masing-masing perwakilan kelompok. Kelompok mana yang lebih awal untuk mulai memaparkan hasil diskusinya? Baik, dari kelompok 1 dulu. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk perwakilan kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan segitiga restitusi. Kami sudah mendiskusikan dari kasus yang kami pilih. Jadi segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dan dari kasus ini, untuk yang menstabilkan identitas, itu terdapat dalam kalimat, kamu bukan satu-satunya orang yang membuat kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Kemudian untuk validasi tindakan, kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu melakukan membuang sampah sembarangan? Coba ceritakan dengan ibu. Kemudian untuk yang menanyakan keyakinan, itu terdapat pada kalimat, tapi kita kan punya keyakinan keras. Kamu ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Kemudian terdapat lagi satu di kalimat, kamu yakin tidak dengan keyakinan kelas kita itu? Nah, dari hasil diskusi kelompok kami, segitiga restitusi ini berfungsi untuk agar peserta didik sadar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena tekanan. Nah, di sini guru memang sebagai fasilitator, guru itu tidak boleh melakukan kehendaknya sendiri di kelas. Tidak lagi guru selalu benar, tetapi apapun yang dilakukan oleh guru di kelas itu kita harus melakukan kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Itu harus mempunyai kesepakatan masing-masing dan tidak ada paksaan, agar situasi belajar di kelas tercipta,
situasi yang kondusif dan menyenangkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, tadi sudah kita dengar bersama-sama pemaparan dari kelompok 1 ya, yang diwakili oleh Ibu Alvini. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya tadi sudah dari kelompok 1, dilanjutkan dengan perwakilan kelompok 2. Waktu di tempat, kami persilakan untuk perwakilan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kelompok 2 menyampaikan hasil analisis kami. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Pak Materi pada hari ini karena ini adalah suatu hal yang baru bagi beberapa dari kami dan ini sangat dekat sekali dengan apa yang kita lakukan sehari-hari di kelas. Kemudian kasus yang kami pilih itu ada seorang siswa yang bernama Mira tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya Pak Andi, sehingga kemudian dilakukan pemanggilan oleh Pak Andi terhadap Mira ini. Berdasarkan dari materi yang tadi dipaparkan, kami melakukan analisis segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Andi selaku guru dari Mira. Hal yang pertama dilakukan oleh Pak Andi adalah yang pertama menstabilkan identitas dari Mira seperti itu. Pak Andi berkata, Mira, semua orang pernah melakukan kesalahan termasuk Bapak sendiri. Jadi di sana guru tidak langsung menjudge, tidak langsung menyalahkan siswanya, tetapi terlebih dahulu menstabilkan, mengatakan bahwa it's okay, tidak masalah untuk melakukan kesalahan. Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan Pak Andi adalah memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh Mira. Beliau berkata, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Seperti itu. Jadi mulai divalidasi tindakannya, disadarkan salah. Kenapa melakukan kesalahan tersebut? Begitu. Selanjutnya Pak Andi kemudian menanyakan keyakinan dari Mira seperti yang sudah disepakati di kelas sebelumnya. Kira-kira Pak Andi berkata kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, seperti itu. Jadi di sini Pak Andi memancing Mira untuk kembali menanyakan di dalam dirinya apakah tindakan yang dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati sebelumnya. Dengan ini otomatis siswa menjadi mandiri, dia memproses masalah yang atau tindakan yang dilakukan sebelumnya, kemudian pada akhirnya dia akan bertanggung jawab. Di sini Pak Andi pada akhirnya menanyakan pada Mira, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Sehingga di sini siswa pun juga tidak hanya mandiri, tetapi lebih bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari hasil analisis segitiga restitusi yang kami lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya katakan. Terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai hasil diskusi tentang segitiga restitusi. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa dalam penerapannya segitiga restitusi itu terdiri atas 3. Yang pertama menstabilkan, validasi tindakan, dan yang terakhir adalah keyakinan. Adapun segitiga restitusi ini bisa kita tetapkan untuk menghindari yang awalnya kita menghukum, ada sanksi. Mulai dari sekarang kita bersama-sama untuk menjalankan ini di kelasnya masing-masing. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk kedepannya mari kita berkolaborasi terus dalam kegiatan berbagi ini. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu.